Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bayu. Saya diminta Apnus untuk mengisi materi di mata ajar ilmu penyakit umum. Hari ini materinya adalah mengenai konsep terjadinya penyakit atau konsep timbulnya penyakit. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Dok. Sudah dong. Konsep dasar timbulnya penyakit. Eh, saat kita bicara mengenai konsep timbulnya penyakit, maka mau tidak mau kita harus juga bicara mengenai konsep sebab dan akibat atau konsep penyebab. Jadi konsep penyebab itu ada sebab dan ada akibat. Penyebab itu harus mendahului dari akibat. Dalam dunia kesehatan, banyak yang kita temui adalah penyakit dan gejalanya. Jadi adalah akibatnya. Jarang kita bisa atau mau berpikir mengenai sebabnya apa. Dalam konsep penyebab itu harus ada sebab dan ada akibat. Penyebab itu memiliki dua ciri utama, yaitu sufficient atau memadai dan necessary atau perlu. Pada prinsipnya adalah semua penyebab itu harus cukup dan harus ada. Jadi ada itu setiap kasus itu pasti ada penyebabnya. Dan setiap kasus itu penyebabnya pasti cukup. Entah itu cukup dalam arti kata jumlah, entah itu cukup dalam arti kata waktu paparannya. Jadi harus ada sufficient dan necessary. Ini adalah gambaran singkat konsep dari penyebab. Sekarang kita masuk penyakit. Penyakit itu menurut Gold Medical Dictionary adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi. Itu yang perlu digarisbawahi. Penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi. Jadi pada prinsipnya, kalau mekanisme adaptasi kita itu tidak gagal, maka kita tidak akan jatuh sakit. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ingat kita tidak hidup dalam lingkungan yang steril. Kita hidup itu ada di lautan bakteri dan virus. Jadi kita tidak pernah hidup dalam lingkungan yang steril. Sehingga tubuh kita itu juga akan ada mekanisme adaptasi terutama terhadap bakteri dan virus. Selalu ada mekanisme adaptasi dalam tubuh kita. Saat mekanisme adaptasi itu gagal, maka disitulah saat kita jatuh sakit. Jadi ini adalah menurut Gold Medical Dictionary. Di saat kegagalan mekanisme adaptasi, kita bisa menjadi sakit. Nah, ini pengertiannya sama sih seperti tadi. Jadi pada prinsipnya adalah gagal dari mekanisme adaptasi, sehingga muncul perubahan atau gangguan dari sistem atau fungsi tubuh kita. Ini yang perlu atau yang mau saya garis bawahi adalah menurut Aswar 1988,
Penyakit itu dikatakan sebagai suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh, sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Nah, ini ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Karena menurut Azwar ini adanya di tahun 1988, di mana saat itu dunia kesehatan di Indonesia itu belum terlalu maju ilmunya. Karena alat dan karena keterbatasan apapun, itu ilmunya belum terlalu maju. Karena itu dia mengatakan penyakit adalah adanya gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh, sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Yang mau saya garis bawahi kalau Anda nanti mengutip Azwar ini adalah berhati-hatilah terhadap gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh. Nah, kata-kata ini Anda harus berhati-hati. Karena apa? Karena tidak semua penyakit itu ada perubahan bentuk dan fungsi di tubuh kita. Contoh simpel adalah penyakit-penyakit gangguan mental. Penyakit gangguan mental itu tidak semuanya mengganggu fungsi tubuh. Jadi penyakit gangguan mental itu lebih banyak karena yang salah adalah asosiasinya atau cara menghubungkan. Jadi penyakit-penyakit gangguan mental, bentuk dan fungsinya itu sama dan itu tidak terganggu. Yang terganggu adalah asosiasi atau cara menghubungkan, cara mengartikan. Itu yang terganggu. Jadi beberapa penyakit gangguan mental itu tidak ada perubahan terhadap bentuk dan fungsi tubuh. Ini jebakan pertamanya. Jebakan keduanya adalah kalau Anda mengutip Azwar ini, keadaan yang tidak normal. Ini keadaan yang tidak normal. Seperti yang kita tahu, seluruh teori, seluruh ilmu di bidang kesehatan itu memiliki angka kepercayaan. Angka kepercayaan itu di kisaran 90 sampai 95%. Contoh yang paling simpel adalah tinggi badan manusia Indonesia. Manusia dewasa, tinggi badan orang dewasa di Indonesia. Ada angka normal di sana atau yang berhubungan dengan tugas Anda. Tinggi badan anak umur 3 tahun misalnya. Ada kata-kata normalnya berapa? Ingat, kata-kata normal di sana itu adalah 95% anak total populasi anak umur 3 tahun di Indonesia. Ingat ya, itu hanya 95%. Ada 5% dari total populasi yang berada di luar range dari angka normal. 5% ini bisa lebih, bisa kurang. Antara 5% yang lebih dan kurang ini tidak semuanya adalah sakit. Jadi ingat, tidak semuanya adalah sakit. Kalau Anda menggunakan kriteria Azwar ini, maka 5% ini semuanya akan Anda katakan sakit. Jadi ini, jebakan yang kedua adalah hati-hati dengan kata-kata ini, keadaan yang tidak normal. Jadi normal itu di Indonesia itu atau di dunia kesehatan itu adalah 95% dari total populasi. Yang di luar angka itu memang sebutannya tidak normal, tetapi tidak normal itu belum berarti sakit. Jadi itu hati-hatinya di situ. Berhati-hatinya di situ.
Oke, kita masuk di teori penyebab penyakit. Ada 6 teori yang pernah dipakai atau bahkan mungkin masih ada yang menggunakan, tapi ini teori yang pernah dipakai untuk dunia kesehatan. Pertama, contagion. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa penyakit itu adalah akibat terjadinya kontak satu manusia dengan manusia lain. Tanpa kontak, tidak akan muncul penyakit. Ini adalah teori lama. Teori ini berkembang karena adanya penyakit kusta di Mesir. Pada saat itu, karena belum tahu itu penyakit apa, penyebabnya apa, maka dia hanya memunculkan dasar teori bahwa teorinya akibat kontak. Seperti yang kita tahu, penyakit kusta itu memang menyebarnya akibat kontak. Ini teori lama dan sudah dinyatakan kurang tepat. Jadi kurang luas teorinya. Teori ini hanya akan berlaku di penyakit-penyakit akibat kontak. Kalau penyakit yang tanpa kontak, misalnya hipertensi, diabetes, itu teori ini tidak bisa diterapkan. Teori Hippocrates. Ini termasuk teori yang sangat lama, semenjak Hippocrates yang memunculkan. Jadi penyakit itu muncul atau timbul akibat pengaruh lingkungan. Kelemahan dari teori Hippocrates itu bahwa tidak dijelaskan kedudukan manusia di interaksi tersebut. Dan juga tidak dijelaskan faktor lingkungan yang bagaimana yang bisa menyebabkan sakit. Jadi memang karena baru awal saja, Hippocrates itu mengeluarkan sebuah teori bahwa penyakit itu munculnya akibat pengaruh lingkungan. Jadi tidak menjelaskan posisi manusia dan juga tidak menjelaskan faktor lingkungan yang bagaimana yang menyebabkan dia sakit. Ada teori humoral. Teori ini berkembang di Cina dan mungkin sampai sekarang masih dipakai oleh tabib dari Cina. Jadi pengobatan tradisional Cina itu masih ada yang menggunakan teori mengenai humoral ini. Jadi ini adalah teori yang memang perkembangannya asalnya dari Cina. Lalu ada juga teori miasma. Teori ini adalah penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan, sehingga terjadi pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Ini teori miasma. Teori jasad renik. Ini adalah teori yang cukup baru, bahwa penyakit itu muncul karena jasad renik. Dan penyebab tunggalnya adalah jasad renik. Teori ini munculnya akibat adanya mikroskop. Jadi teori ini muncul akibat adanya mikroskop. Jadi mikroskop diciptakan, mulai terlihat jasad reniknya, baru teori ini muncul. Jadi kelemahan dari teori ini adalah penyakit itu penyebab tunggalnya adalah jasad renik. Teori ini juga tidak bisa menjelaskan penyakit-penyakit yang tidak disebabkan oleh jasad renik. Lalu ada juga teori ekologi lingkungan. Pada dasarnya teori ini mengembangkan dari teori Hippocrates. Jadi teori ekologi lingkungan itu lebih ke arah menjelaskan posisi manusia ada di mana dan faktor lingkungan yang bagaimana yang menyebabkan sakit. Ini teori ekologi lingkungan. Dia lebih menjelaskan mengenai teori Hippocrates tadi. Itu adalah beberapa teori yang sempat berkembang
dan mungkin masih dipakai di kasus-kasus tertentu. Jadi tidak dipakai di kasus yang lebih umum atau lebih luas. Untuk kasus yang lebih umum dan lebih luas, dan di dunia kesehatan modern, menggunakan 3 teori ini. Jadi konsep dasar munculnya penyakit itu untuk saat ini ada di 3 teori ini. Ini yang teori yang diterima oleh internasional untuk bisa bisa memenuhi kebutuhan atau landasan atau konsep jika Anda nanti meneliti. Anda adalah kelas alih jenjang dari D3 ke S1. Maka sebagai syarat lulusnya S1, Anda harus melakukan sebuah penelitian, membuat sebuah karya ilmiah yang nanti namanya adalah skripsi. Pada saat Anda skripsi, konsep ini nanti yang akan Anda pakai. Jadi Anda harus menjelaskan konsep penelitian Anda ke dalam sebuah bagan konsep yang biasanya yang dipilih adalah segitiga epidemiologi. Ini adalah teori yang cukup luas dan cukup sering dipakai untuk menjelaskan sebuah konsep penelitian. Karena segitiga epidemiologi itu cukup mudah untuk dijelaskan. Hubungan sebab akibatnya cukup mudah dijelaskan menggunakan segitiga epidemiologi. Karena itu ini adalah teori yang saat ini masih sering dipakai di bidang penelitian. Ada juga teori will dan teori the web of causation. 2 teori di bawah ini lebih ke arah nanti penggunaannya itu ke kasus-kasus yang lebih spesifik. Jadi kalau segitiga epidemiologi menggunakannya biasanya ke kasus-kasus yang cukup umum. Anda mungkin nanti menggunakannya segitiga epidemiologi. Boleh sih menggunakan yang will atau yang web of causation, tapi itu nanti lebih berat bagi Anda untuk menulis skripsinya. Jadi ini 3 konsep ini yang sering untuk digunakan dan saat Anda nanti melakukan penulisan karya ilmiah. Oke, kita masuk di konsep yang pertama, segitiga epidemiologi. Konsep ini sudah cukup lama dan sampai saat ini konsep ini masih belum terbantahkan, dalam arti kata belum ada konsep baru yang lebih umum atau general yang bisa menggantikan segitiga epidemiologi. Dasar dari konsep ini adalah adanya komponen host, agent, dan environment. Jadi host, agent, environment. Ini adalah 3 dasar dari komponen segitiga epidemiologi. Perubahan salah satu dasar itu, perubahan salah satu faktor itu atau komponen itu akan mengubah keseimbangan. Kalau keseimbangan berubah, maka penyakit akan muncul. Jadi prinsipnya hanya itu. Keseimbangannya berubah, penyakitnya bisa muncul. Ini adalah gambarannya, host, agent, dan environment. Kalau segitiga ini bergeser atau berubah, dia akan bisa memunculkan penyakit. Perubahannya bagaimana? Itu yang harus Anda nanti telaah dan itu yang Anda teliti. Jadi kita tidak sakit itu karena keseimbangan dari host, agent, dan environment. Setiap
komponen dari agent, host, dan environment itu bisa bergerak. Jadi agent itu bisa naik turun, host juga bisa naik turun, dan environment bisa bergerak kanan kiri. Jadi semua bisa berubah. Perubahan itu kalau memunculkan ketidakseimbangan, maka akan muncul penyakit. Jadi teorinya begitu. Segitiga epidemiologi itu teorinya adalah jika terjadi ketidakseimbangan, maka bisa memunculkan penyakit. Nah, ini adalah gambaran dari kemampuan agen yang meningkat. Jadi, agennya menjadi lebih berat kemampuannya. Sehingga dia akan bisa memunculkan penyakit. Contoh simpel adalah influenza. Virus influenza itu adalah merupakan salah satu virus yang setiap tahun pasti bermutasi. Setiap tahun pasti bermutasi. Itu adalah virus influenza. Mutasi-mutasi ini biasanya itu akan menyebabkan virus influenza menjadi lebih kuat. Dan inilah yang membuat kita rata-rata dalam 1 tahun itu pasti terserang virus influenza. Jadi pasti ada saat kita terserang influenza. Ini adalah karena penguatan virus influenza. Ada juga yang karena host. Jadi tingkat kepekaan host itu berubah. Kita menjadi lebih peka. Contoh simpel adalah usia. Usia lansia itu akan menjadi lebih peka dibandingkan usia sebelum lansia. Jadi usia lansia itu karena sistem imunnya itu menjadi lebih turun, maka dia menjadi lebih peka dibandingkan usia sebelumnya. Lalu ada juga komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk itu adalah jumlah total laki-laki dan total perempuan. Nah, itu akan bisa, karena ada beberapa penyakit yang lebih mudah terserang ke wanita dibandingkan ke pria. Ada juga beberapa penyakit yang lebih mudah terserang ke pria dibandingkan ke wanita. Ini adalah perubahan-perubahan dari host, itu juga bisa memunculkan dari penyakit. Kalau ini adalah karena bergesernya environment. Jadi host dan agent tidak berubah. Host dan agentnya tidak berubah, tetapi environment-nya yang berubah. Kalau dua tadi adalah perubahan dari agent dan dari host. Sedangkan ini adalah perubahan environment. Environment-nya bergeser, memperkuat faktor dari agent atau memperlemah faktor dari host. Jadi environment-nya bergeser, dia memperkuat agentnya dan memperlemah host. Contoh simpel adalah pencemaran udara. Itu adalah melemahkan faktor host sehingga agent menjadi lebih mudah untuk menyerang atau menginfeksi. Karena ketidakseimbangan ini, maka akan bisa muncul penyakit. Ini faktor environment. Ini environment yang melemahkan host atau memperkuat agent. Di model 4, ada environment itu yang melemahkan agentnya. Contoh simpel adalah iklim subtropis dengan bakteri TBC. Agentnya bakteri TBC itu akan menjadi lemah karena dia iklim subtropis itu tidak bisa hidup. Jadi environment itu adalah kadang-kadang juga bisa melemahkan salah satu agent. Tapi ingat, di iklim subtropis itu juga akan
memunculkan bahaya. Dalam arti kata bahaya, kalau kondisinya hanya kita melihat di satu bakteri TBC, maka iklim subtropis itu akan menguntungkan host. Itu akan menguntungkan host. Akan tetapi bahayanya adalah bakteri TBC yang tidak pernah ada di iklim subtropis, kalau orang itu berpindah atau dia menyeberang menjadi ke iklim tropis, maka orang itu akan lebih mudah terkena TBC dibandingkan orang yang memang sudah hidup dalam lingkungan yang bakteri TBC itu banyak. Contoh simpel, orang Eropa datang ke Indonesia. Dengan paparan yang sama, jumlah paparan yang sama, bakteri TBC, orang Indonesia tidak muncul penyakit. Akan tetapi untuk orang Eropa bisa tertular TBC. Nah, ini. Jika kita melihat dalam satu waktu saja, maka memang environment subtropis itu menguntungkan untuk kasus TBC. Akan tetapi kalau kita melihat jangka panjangnya, maka orang-orang yang hidup di subtropis, karena dia tidak pernah terpapar bakteri TBC, dia memiliki sistem imun yang lebih jelek terhadap penyakit TBC dibandingkan orang-orang yang sering terpapar TBC. Jadi memang pelemahan atau pergeseran environment itu kadangkala memang menguntungkan host, tetapi di balik itu juga bisa melemahkan. Jadi akan selalu ada dua konsep. Akan selalu ada dua konsep di mana environment itu bisa menguntungkan atau bisa juga melemahkan. Contoh lagi adalah demam berdarah dan malaria. Tidak pernah ada kasus demam berdarah dan malaria itu yang menyebar atau penyebarannya menjadi luar biasa di daerah atau di negara-negara yang iklimnya 4 musim. Karena apa? Karena vektornya itu tidak mampu hidup di negara dengan 4 musim. Jadi vektor dari demam berdarah dan malaria itu hanya bisa hidup di iklim tropis. Jadi hanya bisa hidup di iklim tropis. Karena itu tidak ada penyebaran yang signifikan di negara-negara 4 musim. Itu adalah contoh-contoh environment yang memang dia menguntungkan dari host. Tapi seperti yang saya bilang tadi, seperti TBC, pada prinsipnya orang-orang yang tidak pernah terpapar ketika datang misalnya ke Indonesia atau ke negara tropis lainnya, dia akan mudah untuk muncul penyakit, muncul demam berdarah, muncul malaria, muncul tifoid. Dia akan sangat mudah. Jadi tidak seperti misalnya orang Indonesia atau orang-orang negara tropis atau orang lokal. Jadi itulah pengaruh environment terhadap segitiga epidemiologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan host, apa sih yang dimaksud dengan agen, dan apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Faktor host, prinsipnya faktor host itu adalah biasanya adalah manusia ya, biasanya. Karena sebenarnya segitiga epidemiologi itu bisa digunakan di manapun. Misal di kedokteran hewan, maka hostnya adalah hewan itu. Tapi karena kita bicara mengenai tentang kesehatan yang di manusia, maka hostnya rata-rata adalah manusia. Jadi faktor host itu adalah
faktor yang melekat di tubuh kita. Umur, jenis kelamin, ras, genetik, anatomi, status gizi, itu adalah faktor-faktor yang melekat di tubuh kita. Itu faktor host. Lalu faktor agen. Agen di sini adalah yang biasanya disebut penyebab. Jadi, faktor agen itu ada agen biologis, ada agen fisika, ada nutrisi, ada kimia, bahkan ada yang memasukkan faktor gaya hidup. Jadi gaya hidup itu bisa menjadi agen, bisa menjadi faktor host. Jadi gaya hidup itu bisa menjadi agen, bisa juga menjadi faktor host. Tergantung gaya hidup yang bagaimana atau apa yang Anda teliti. Itu yang akan membedakan dia masuk host atau dia menjadi agen. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan secara fisik, bisa lingkungan secara biologis, dan bisa lingkungan sosial. Jadi ada yang fisik, biologis, dan sosial. Faktor agen. Agen ada dua, biologis dan kimia. Kalau yang biologis, semua yang biologis, virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing, dan insekta. Di sini tertulisnya insekta, tapi kalau menurut saya adalah hewan lainnya. Jadi tidak hanya insekta. Contoh simpel adalah penyebaran dari rabies. Itu agen biologisnya, penyebarnya adalah bukan insekta atau penyakit pes. Nah, itu agen penyebarnya adalah tikus. Jadi bukan atau tidak mesti insekta. Jadi agen biologis itu bisa juga yang Anda masukkan adalah agen penyebarnya. Kalau Anda memang mau meneliti penyebarannya. Jadi bukan penyakitnya, tetapi faktor penyebarannya misalnya yang Anda teliti. Nah, itu berarti agennya adalah agen penyebarnya. Lalu ada juga agen kimiawi. Agen kimiawi itu kalau dari luar bisa racun, obat, atau senyawa kimia lainnya. Kalau dari dalam tubuh bisa berupa ureum atau kolesterol. Itu agen kimia. Salah satu contohnya itu adalah seperti itu. Atau juga ada agen fisika. Fisika itu adalah semua yang tidak hidup. Jadi panas, irisan, tikaman, pukulan, radiasi, dan macam-macam. Lalu nutrisi. Kekurangan atau kelebihan nutrisi itu bisa juga menjadi agen atau bisa juga nanti menjadi penyebab. Dan yang terakhir adalah psikis. Psikis itu bisa menjadi nanti agennya adalah penyakit jiwa dan penyakit-penyakit gangguan tingkah laku. Kalau dari faktor host, prinsipnya adalah faktor yang intrinsik atau faktor yang mempengaruhi individu untuk terpapar dan kepekaannya atau responnya bagaimana terhadap agen. Jadi pada prinsipnya faktor host itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi individu terpapar. Yang biasanya terjadinya ada atau faktornya adalah intrinsik dari dalam tubuh kita. Umur, seks, suku bangsa, perilaku, seperti yang saya bilang, perilaku itu bisa masuk host, bisa masuk agent. Jadi perilaku tergantung perilaku yang seperti apa yang akan Anda teliti. Umur, komposisi gen, nutrisi, status imun, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan. Dan itu faktornya bisa Anda masukkan ke host. Jadi host pada prinsipnya adalah intrinsik atau yang ada di tubuh kita dan yang mempengaruhi adalah kita sendiri. Itu adalah faktor host. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar tubuh kita.
Bisa fisika, bisa biologis, bisa struktural, bisa sosial. Jadi faktor lingkungan itu lingkungan bermacam-macam, karena lingkungan itu bisa biologis, bisa fisika, bisa sosial, itu adalah termasuk dari lingkungan. Ini ada faktor biologis, itu bisa vektor, serangga, itu kalau dia yang menyebarkan agen. Kalau Anda meneliti demam berdarah dengan virus dengunya, maka agennya adalah virus dengu. Tapi kalau Anda meneliti penyebaran demam berdarah, maka agennya adalah nyamuknya, Aedes aegypti-nya. Bedanya di situ. Jadi nyamuknya itu tidak Anda masukkan sebagai faktor lingkungan, tetapi menjadi agen kalau Anda meneliti penyebarannya, bukan penyakitnya. Kalau Anda meneliti penyakitnya, itu agennya adalah virus dengunya. Tapi kalau meneliti penyebarannya, maka agennya adalah nyamuknya. Jadi itu perbedaan. Karena memang kadang-kadang agak susah untuk apakah ini agen, apakah ini masuk faktor lingkungan, dan juga membedakan apakah ini agen, apakah ini faktor host, terutama di perilaku. Contoh simpel adalah demam berdarah. Demam berdarah. Darah tinggi. Darah tinggi itu agennya itu bisa Anda masukkan adalah garam misalnya. Itu agen. Dan juga bisa Anda masukkan misalnya merokok. Itu agen. Tapi kalau Anda meneliti di tempat lain, mungkin merokok itu bisa masuk faktor host. Karena itu perilaku, termasuk perilaku. Tapi kalau Anda meneliti penyebab misalnya demam berdarah, itu agennya salah satu adalah merokok. Ini bisa Anda masukkan ke dalam agen. Bisa juga Anda masukkan ke dalam host, tinggal bagaimana cara Anda menganalisa. Jadi itu cara menganalisa seperti apa. Oke, pada prinsipnya seperti itu. Jadi ini faktor lingkungan. Nah, karakteristik dari segitiga epidemiologi. Kalau untuk host, itu ada yang namanya resistensi, imunitas, dan infectiveness. Resistensi itu adalah kemampuan untuk bertahan. Jadi resistensi itu adalah kemampuan untuk bertahan. Kalau imunitas itu adalah kemampuan untuk menyerang balik. Jadi prinsipnya di situ. Kalau resisten itu kita hanya bertahan, pasif. Kalau imunitas itu kita menyerang balik. Sedangkan infectiveness itu adalah potensi host untuk menularkan kepada orang lain. Jadi ini adalah karakteristik yang harus Anda tahu. Sedangkan agen itu punya karakteristik sendiri atau sifat sendiri, yaitu ada 6. Patogenitas itu adalah kemampuan agen itu untuk menimbulkan reaksi. Jadi kemampuan agen untuk menimbulkan reaksi. Entah reaksi itu subklinis dan atau klinis. Jadi pada prinsipnya yang kena sampai dia menjadi sakit, nah itu kemampuan itu yang disebut patogenitas untuk agen biologik. Ada juga yang namanya virulensi. Kalau virulensi itu adalah berat ringannya. Jadi ketika sakit itu berat ringan sakitnya itu seperti apa? Itu adalah kemampuan virulensinya. Apakah sakitnya itu hanya sakit ringan atau sakitnya itu sampai berat atau bahkan bisa sampai meninggal? Itu adalah kemampuan virulensinya. Antigenitas. Ini adalah kemampuan dari agen apakah akan memicu antibodi
dari host atau tidak. Jadi tidak semua penyakit itu akan memicu antibodi dari host. Ada beberapa penyakit yang memang memicu antibodi dan ada beberapa penyakit yang tidak memicu antibodi. Jadi antigenitas itu adalah kemampuan dari gen itu untuk memicu atau tidak antibodi. Infektivitas sama seperti host tadi, infektivitas itu adalah kemampuan untuk menginfeksi. Jadi total populasi yang terpajan sampai orang itu terinfeksi. Itu adalah infektivitasnya. Ada juga toksisitas dan invasitas. Kalau toksisitas itu adalah kemampuan agen itu untuk membentuk toksin atau racun. Contoh simpel, toksisitas yang tinggi itu adalah tifoid, tipes. Jadi gejala-gejala tifoid atau tipes itu paling banyak disebabkan karena toksin dari bakteri tifoid. Bukan bakterinya sendiri, tetapi toksinnya itu yang masuk ke dalam darah dan itu yang akan menyebabkan gejala-gejala dari penyakit tipes. Kalau invasitas itu adalah kemampuan untuk penetrasi jaringan. Jadi kemampuan untuk penetrasi jaringan. Environment. Pada prinsipnya, environment itu adalah kumpulan dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dari organisme. Ada 3 besar, yaitu fisik, biologik, dan sosial. Sosial di sini dimasukkan juga ekonomi, jadi sosial ekonomi. Ini environment, fisik, biologik, dan sosial. Pada prinsipnya, environment itu hanya 3 besar itu, tinggal Anda nanti mengembangkannya bagaimana. Maka ini masuk environment fisik, environment biologik, atau environment sosial. Oke, itu tadi adalah segitiga epidemiologi. Sekarang saya menjelaskan singkat mengenai konsep wheel atau roda. Konsep ini pada dasarnya dia prinsip dasar dari konsep wheel adalah tidak memperhitungkan faktor dari agen. Jadi prinsip dasar dari konsep wheel adalah dia tidak memperhitungkan faktor agen. Jadi yang dinilai atau diperhatikan benar adalah faktor host dan lingkungan. Ini adalah konsep dari wheel. Ini antara host dan lingkungan. Lingkungan ada 3, biologis, fisik, dan sosial. Dia tidak memperhatikan faktor agen. Dianggap agen itu adalah tetap. Jadi agen itu adalah tetap. Dia menganggap, ya sudah, namanya orang sakit, demam berdarah misalnya, dengue, itu yang diperhatikan hanya host dan lingkungannya. Jadi virus dengue itu dianggap tetap, tidak terlalu penting virusnya, kan, tetapi reaksi tubuh terhadap virus itu dan atau lingkungannya itu yang lebih penting bagi konsep ini. Ini penjelasannya. Pada prinsipnya kenapa disebut will? Karena yang namanya lingkungan itu bisa berubah-berubah. Jadi faktor dari lingkungan itu akan lebih besar atau lebih kecil. Dia akan berubah. Situasi yang berbeda, penyakit yang berbeda, maka faktor lingkungannya akan menjadi berbeda. Contoh simpel adalah stres mental. Kalau penyakitnya adalah stres mental, maka lingkungan sosial itu yang akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan lingkungan fisik dan lingkungan biologi. Jadi pada kasus stres mental, itu nanti lingkungan sosialnya itu yang Anda akan meneliti lebih banyak kalau Anda menggunakan konsep will.
Atau contoh lain, pada sunburn atau heat stroke, itu ada di lingkungan fisik, dia akan lebih besar dibandingkan lingkungan biologik dan lingkungan sosial. Kalau malaria, maka lingkungan biologisnya itu yang akan lebih besar. Sedangkan inti genetik itu lebih ke arah penyakit keturunan. Nanti kalau di penyakit keturunan, itu Anda meneliti menggunakan konsep will, maka Anda akan banyak eh, menjelaskan mengenai inti genetik. Itu adalah penjelasan singkat mengenai will. Will ini lebih ke arah penyakit-penyakit yang agennya adalah rata-rata tetap. Jadi agennya tidak terlalu banyak perubahan dari agen. Itu menggunakan konsep will itu akan lebih spesifik, akan lebih bagus hasilnya dibandingkan kalau Anda menggunakan konsep segitiga epidemiologi. Kalau segitiga epidemiologi itu konsep lingkungan dan konsep agen itu penyakit-penyakit yang banyak berubah agen dan lingkungannya, itu akan lebih mudah Anda menggunakan segitiga epidemiologi. Nah, ini ada satu lagi, yaitu web of causation. Ini adalah konsep yang cukup rumit, tetapi kalau Anda bisa menggunakan konsep ini, maka hasil penelitian Anda akan jauh lebih bagus. Tapi saya ingatkan sekali lagi, konsep ini sangat rumit. Jadi web of causation itu konsep yang eh, cukup berat kalau Anda mau menggunakan. Karena apa? Karena konsep ini menjadi berat karena kita tidak punya penyebab utama. Jadi kalau suatu penyakit itu tidak ada penyebab utamanya, Anda bisa menggunakan konsep ini untuk menjelaskan atau melakukan penelitian. Ini contoh simpel adalah penyakit kurang gizi. Kurang gizi itu tidak punya penyebab utama kalau menurut web of causation. Jadi memang tidak ada penyebab utamanya. Di seluruhnya itu bisa menjadi penyebab dia terjadi kurang gizi. Web of causation itu paling bagus digunakan untuk meneliti cara-cara pencegahan dari suatu penyakit. Jadi cara-cara pencegahan dari suatu penyakit, kalau Anda bisa meneliti dengan menggunakan konsep web of causation, itu hasil penelitian Anda nanti akan menjadi lebih spesifik. Seperti di contoh ini, Anda kalau menggunakan web of causation, maka Anda harus bisa menjelaskan setiap panah. Setiap panah yang ada, itu Anda harus bisa menjelaskan. Anda harus mengerti dan Anda harus bisa menjelaskan. Kenapa pengetahuan gizi rendah itu akan menyebabkan konsumsi makanan tidak memadai? Sebenarnya itu kan dua faktor yang kalau boleh dibilang itu tidak berhubungan. Pengetahuan gizi rendah menjadi konsumsi makan tidak memadai. Itu dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan. Kan tetapi memang pengetahuan gizi rendah itu bisa menjadi penyebab konsumsi makan tidak memadai. Nah, ini yang harus Anda bisa menjelaskan nantinya kalau Anda menggunakan konsep ini. Inilah susahnya menggunakan web of causation. Seperti yang saya bilang, kalau Anda memang nantinya meneliti mengenai pencegahan, itu boleh Anda menggunakan konsep ini. Kan tetapi memang akan menjadi rumit dan akan menjadi cukup susah. Karena Anda harus bisa menjelaskan setiap panah yang ada, itu Anda bisa jelaskan. Hasilnya adalah kalau Anda melakukan penelitian seperti ini,
Anda bisa melakukan pencegahan nanti di setiap panahnya. Akhirnya lebih spesifik cara-cara mencegahnya. Jauh lebih spesifik cara mencegahnya. Dibandingkan kalau Anda nanti menggunakan segitiga epidemiologi. Kalau segitiga epidemiologi itu akan lebih luas. Jadi pengetahuan gizi rendah itu termasuk faktor host. Sedangkan konsumsi makanan tidak memadai itu faktor agen. Jadi cara mencegahnya itu nanti tidak ada hubungannya. Tapi kalau di Web of Causation, cara mencegahnya itu nanti bisa berhubungan. Bagaimana kita menambah pengetahuan gizi sehingga makanannya itu menjadi bisa memadai. Itu perbedaan menggunakan konsep. Jadi kalau konsepnya eh, segitiga epidemiologi, maka kemungkinan besar hasil penelitiannya kalau mengenai pencegahan itu lebih umum. Hasil ininya, cara-caranya atau hasil penelitiannya itu dia akan lebih umum dibandingkan menggunakan Web of Causation. Oke? Ini adalah salah satu beratnya menggunakan Web of Causation. Jadi ada kriteria kalau Anda mau menyatakan sebuah penyebab, itu harus memenuhi kriteria. Kriteria-kriteria ini harus disertai bukti. Jadi kriteria-kriteria ini terpenuhinya itu harus disertai bukti-bukti juga. Jadi kriterianya apa aja? Ada 10 kriteria kalau Anda mau menyebutkan bahwa ini atau A itu adalah penyebab dari B. Maka A itu harus memenuhi 10 kriteria ini. Kriteria pertama adalah hubungan temporal. Hubungan temporal itu adalah sebab mendahului akibat. Lalu ada plausibilitas. Ada mekanisme biologis untuk menjelaskan terjadinya B. A menjadi B. Harus ada mekanisme biologis yang bisa Anda jelaskan. Lalu adanya konsistensi. Kejadian ini berulang-ulang. Ditemukan juga pada penelitian orang lain. Jadi orang lain juga harus mengatakan bahwa A itu penyebab dari B. Jadi walaupun penelitian diulang oleh orang lain, maka penyebabnya tetap sama. Lalu yang keempat, ada kekuatan hubungan. Nilai RR-nya harus besar dan signifikansinya harus benar atau harus besar juga secara statistik. Secara statistik harus RR-nya besar dan signifikan. Lalu adanya dose-response relationship. Semakin banyak A, maka akan semakin besar juga B. Itu adalah dose response. Yang keenam, reversibilitas. Semakin sedikit A, harus juga semakin sedikit B. Yang ketujuh, desain studinya yang terbaik adalah eksperimen. Yang kedelapan, jumlah bukti. Semakin banyak bukti, maka akan semakin kuat Anda menyimpulkan. Yang kesembilan, adanya analogi. Penyakit yang serupa. Anda harus bisa menganalogikan dengan penyakit yang serupa. Dan yang ke-10, adanya spesifisitas. Spesifik. Jadi A adalah penyebab dari B. Bukan C adalah penyebab dari B. Jadi harus benar-benar spesifik. A adalah B. Jadi harus satu efek. Dan A itu tidak boleh menyebabkan C. 10 ini harus terpenuhi untuk Anda bisa menyebutkan A adalah penyebab dari B. Inilah juga salah satu kelemahan sebenarnya dari penggunaan Web of Causation. Jadi harus memenuhi 10 kriteria ini untuk mengatakan suatu penyebab.
Kalau ini adalah syarat dari agen menjadi penyebab penyakit. Ada 3 kriteria syarat yang harus terpenuhi, yaitu necessary, specific, dan sufficient. Necessary itu adalah pada kasus yang diteliti, semua kasus yang diteliti akan muncul. Itu adalah necessary. Sedangkan spesifik itu adalah satu agen menyebabkan satu penyebab. Sedangkan sufficient, agennya harus bisa diisolasi dan ditumbuhkan atau dibiakkan. Setelah agen bisa dibiakkan, maka diperbanyak, maka itu bisa menjadi sufficient atau cukup. Nah, setelah ada beberapa konsep mengenai timbulnya penyakit, maka ini adalah pengertian antara sehat dan sakit. Kalau menurut WHO, sehat itu adalah kesempurnaan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan atau cacat. Ingat ya, sehat itu juga termasuk kehidupan sosial. Karena sekarang banyak yang sakit karena kehidupan sosialnya yang terganggu. Jadi bukan secara fisik dan mental, tetapi karena kehidupan sosial yang terganggu. Itu banyak sekarang sakitnya. Jadi sakit itu merupakan suatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal. Peralihan antara sehat dan sakit itu harus diawali dari proses, yaitu proses keterpaparan dan proses kerentanan. Proses keterpaparan dan kerentanan. Jadi antara sehat dan sakit itu pada prinsipnya batasnya tidak jelas. Batasnya tidak jelas antara sehat dan sakit. Dia harus melalui proses keterpaparan dan proses kerentanan. Keterpaparan adalah keadaan di mana host berada pada pengaruh atau berinteraksi dengan unsur penyebab primer maupun sekunder atau dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong terjadinya penyakit. Pada prinsipnya terpapar itu adalah bertemu dengan agennya atau penyebab penyakitnya. Kalau kerentanan itu adalah di mana host mempunyai kondisi yang mudah dipengaruhi atau berinteraksi dengan unsur penyebab sehingga memungkinkan timbulnya penyakit. Jadi pada prinsipnya kerentanan adalah rentan, dia mudah untuk diserang. Ingat, harus ada kondisi keterpaparan dan kerentanan. Baru bisa muncul sakit. Tanpa ada kondisi terpapar dan rentan, kita tidak bisa sakit. Jadi itu prinsipnya. Kita tidak mungkin sakit kalau kita tidak terpapar dan tidak rentan. Jadi hanya terpapar dan rentan, baru kita bisa muncul sakit. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Saya Lilis ingin menanyakan seberapa pengaruhnya sih vitamin anak sama metabolisme si anak tersebut. Padahal si anak tersebut makan, pokoknya banyak lah. Tapi metabolisme tubuh si anak itu atau sistem imun si anak itu kayak rentan sakit gitu, rentan yaitu pilek, terus batuk. Itu emang vitamin untuk anak itu berpengaruh banget ya untuk metabolisme si anak tersebut. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Apa sih hubungannya vitamin anak itu dengan metabolismenya? Oke, kalau pertanyaannya hanya begini, Bu, maka saya jawab hubungannya itu sangat erat, Bu. Jadi yang namanya vitamin itu memang
sesuatu yang diperlukan tambahan bagi tubuh untuk bisa memperlancar metabolisme. Jadi ingat, vitamin itu diperlukan dalam dosis yang sedikit, tapi tetap diperlukan. Beberapa vitamin kita tidak bisa memproduksi, tubuh kita tidak bisa memproduksi. Tubuh kita itu hanya bisa memproduksi vitamin D, vitamin K, itu bisa memproduksi. Tapi selain itu, vitamin-vitamin kita dapat dari luar. Nah, jawaban dari pertanyaan Ibu tadi yang pertama, hubungannya sangat erat, Bu. Sangat erat. Jadi vitamin itu akan memperlancar metabolisme, membantu melancarkan proses metabolisme. Kalau Menanggapi pertanyaan Anda yang kedua, bukan yang kedua sebenarnya, tapi penjelasan Ibu tadi, bahwa anaknya makannya ternyata banyak. Oke, banyak. Saya tulis, banyak, Bu. Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, Bu. Oke, banyak. Banyak itu jumlah, Bu. Gisinya bagaimana, Bu? Nah, itu yang harus terjawab, Bu. Apakah dia setiap hari makan sayur? Apakah dia setiap kali makan ada sayurnya? Apakah dia setiap hari makan buah? Karena yang namanya vitamin, Bu, itu adalah paling banyak ada di sayur dan buah. Di kondisi lain, di tempat lain, atau di makanan lain, itu jarang ada vitaminnya. Jadi nasi itu jarang ada vitaminnya. Eh, Roti itu jarang yang ada vitaminnya. Walaupun gandum itu juga mengandung vitamin B, Bu. Terutama gandum yang se apa namanya? Sekepalanya. Kalau gandum yang putih bersih itu malah tidak mengandung vitamin sama sekali. Jadi jarang, Bu. Itu yang harus dipertanyakan. Anaknya makannya banyak tapi tetap mudah sakit. Nah, yang harus Anda pertanyakan, banyak itu apakah gizinya cukup? Gizi itu macamnya banyak, Bu. Terutama gizi-gizi yang kecil, Bu, mikrogizi, yaitu vitamin, mineral. Itu yang harus Anda perhatikan. Karena kadang-kadang yang namanya banyak itu tidak seimbang, Bu. Anda diajarkan mengenai makan seimbang, makanan seimbang. Itu yang memang yang terbaik, Bu. Jadi ada sayur, ada buah, makanan seimbang. Lalu Anda bicara lagi mengenai anaknya tetap mudah sakit. Nah, mudah sakit itu apa namanya? Penyebabnya banyak, Bu. Tidak hanya dari makanan. Oke, makanan besar memang faktornya. Tetapi faktor yang lebih berarti adalah gerakan, Bu. Apakah anak ini aktif dalam bergerak? Anak-anak yang gampang sakit, itu rata-rata adalah dia kurang aktif bergerak, Bu. Dia kurang aktif bergeraknya. Justru anak-anak yang aktif geraknya itu yang lebih tahan terhadap sakit. Begitu, Bu, jawaban saya. Mudah-mudahan jelas. jelas, Pak. Tapi gimana tuh Pak kalau misalnya anaknya juga aktif? Itu gimana Pak? Tetap aja eh ya rentan gitu untuk terkena kayak pilek, apalagi pilek kayak gitu. Terus ya kalau misalnya ditanya makanannya seimbang atau enggak, saya kira sudah 4 sehat 5 sempurna. Terus ya tetap aja gitu, dok masih rentan seperti itu. Tapi Saya dok, tidak meminta 4 sehat 5 sempurna, Bu. oke. Kayak Sekarang sudah teman nggak dipakai soalnya. 4 sehat 5 sempurna itu. kenapa? Sekarang yang dipakai adalah yang seimbang, gizi seimbang. Oh,
Itu Berarti lebih 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak ini ya, Dok? tidak dipakai, Bu. Itu teori lama. Oh, Jadi sekarang yang baru oke. adalah gizi seimbang, Bu. Ah. Jadi Tapi Dok, bukan kalau 4 sehat 5 sempurna. Karena penggunaan 4 sehat 5 sempurna, kekurangannya adalah dia tidak ada faktor dari jumlah. Jadi dia hmm, tidak ada faktor jumlah di dalam 4 sehat 5 sempurna, Bu. Tapi kalau gizi seimbang, itu ada faktor jumlah. Nah, itu yang perlu diperhatikan memang, Bu. Jadi sayur itu tidak hanya sekedar ada sayurnya, tetapi memang harus memenuhi jumlah tertentu. Jadi antara karbohidrat dengan sayur itu harus lebih banyak sayur, Bu. Kalau di gizi seimbang. Jadi kalau di 4 sehat 5 sempurna itu memang hanya mencantumkan ada sayur, ada buah, memang porsinya ada. Tapi kita rata-rata tidak membaca porsinya berapa. Tetapi kalau di gizi seimbang itu adalah yang diutamakan adalah justru jumlahnya, yaitu porsinya. Jadi tidak hanya makan sayur, Bu, tapi sayurnya seberapa banyak itu ada aturannya, Bu. Itu. Jadi prinsip dasarnya itu kalau gizi seimbang. Jadi saran saya, Bu, nomor satu memang perhatikan masalah gizinya dulu. Gizinya buat dia gizi seimbang. Lalu yang nomor dua, faktor gampang sakit itu bisa dari faktor keturunan, Bu. Anda harus memperhatikan bapak ibunya bagaimana. Lalu embahnya bagaimana, Bu. Jadi kakek neneknya bagaimana. Lalu atasnya kakek nenek, itu harus Anda perhatikan juga. Kalau dari salah satu saja, itu memang ada yang pernah ceritanya itu memang gampang sakit, maka faktor keturunan ini itu bisa muncul, Bu. Jadi mungkin di bapak ibunya enggak gampang sakit. Tapi ternyata kakeknya itu dulu kecilnya juga gampang sakit. Nah, itu yang harus Anda kejar, Bu. Jadi itulah jadi cara untuk menentukan apa penyebabnya apa. Jadi faktor kadang-kadang genetik juga menentukan ya, Dok ya? gimana? Ya, faktor genetik juga menentukan Loh, berarti sangat, ya. Bu. Sistem imun itu Oke. kan diturunkan, Bu. Ya, oke, Dok. Tuh. Jadi memang kalau Anda mau melihat secara holistik, harus secara keseluruhan memang, Bu, harus holistik. Jadi tidak Ya. hanya satu dari sisi makanan saja. Enggak seperti itu. Anda harus semuanya Anda perhatikan. Baru nanti bisa menentukan, oh ini ternyata memang dari keturunan. Nah, kalau memang dari keturunan, Anda tanyakan lagi. Misal keturunan dari kakek neneknya, atau salah satunya misalnya kakeknya. Anda tanyakan, dulu kakeknya itu sampai umur berapa gampang sakit? Apakah sampai dewasa? Apakah sampai tua gampang sakit? Itu Anda tanyakan. Karena nanti menurunnya seperti itu. Misalnya kakeknya nanti kalau sudah masuk SMP, sudah nggak gampang sakit. Maka anak ini kemungkinan besar sampai SMP nanti gampang sakit. Nah, itu bisa Anda prediksi, bisa Anda apa namanya? Ya, Anda ramal kira-kira bakal sampai segitu. Begitu, Bu. Oke, dokter, cukup jelas. Makasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Silakan Ya, kalau yang lain ada pertanyaan. halo, selamat Dok, sore maaf saya mau dokter. nanya dok. Ya, silakan, Bu. Kan saya riwayat sesar ya dok. Terus Ya, direkomendasiin katanya pil ikan gabus itu bagus. Terus ya. ada yang bilang juga daripada ikan gabus mahal, pil ikan gabus mahal, mending ikannya langsung aja katanya. Jadi mendingan yang bener yang mana dok? Mendingan pil gabusnya atau mending ikan gabusnya langsung dok? Terima kasih Oke, dok. sama-sama. Mending dibakar bareng-bareng ya, Dok. Iya, mending mengundang saya untuk makan ikan gabus. Jadi pada prinsipnya yang sudah diteliti, Bu, ya, yang sudah diteliti dan penelitiannya ada adalah
minyak ikan gabus, Bu. Jadi faktor minyaknya, Bu, itu yang akan membuat luka itu cepat kering, Bu. Jadi kalau Anda beli ikan gabus, itu yang dimasak itu harus sampai kepalanya, Bu. Jadi kepalanya jangan dibuang, Bu. Karena minyak ikan gabus itu paling banyak ada di kepala, Bu. Dan cara yang paling mudah untuk mengekstraksi minyak itu adalah digodok, Bu. Jadi kalau Anda masak ikan gabus, sebaiknya adalah masak yang berkuah, Bu. Itu sebaiknya. Walaupun minyak itu juga ada di tubuhnya, tapi konsentrasinya lebih kecil dibandingkan yang ada di kepalanya. Jadi yang bermakna atau yang bermanfaat dari ikan gabus yang sudah diteliti itu adalah minyaknya, Bu. Kandungan minyak dari ikan gabus itu yang membantu mempercepat eh, proses penyembuhan dari luka, Bu. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan jelas. Terus dari pil ikan gabusnya itu gimana, Dok? Ya, saya kan nggak bisa bilang, Bu, pil ikan Oh gabusnya iya. dibuat dari apa. Apakah dari tulangnya saja? Apakah dari dagingnya? Kan saya nggak ikut buat pil, Bu. Jadi Baik, kalau Dok. pilnya Makasih, itu Dok. dibuat, misalnya pil itu dibuat dari kepala ikan gabus, maka itu bagus, Bu. Sangat bagus itu. Karena kepalanya yang mengandung minyak yang paling banyak. Tapi kan kita nggak pernah tahu juga dari sisi bagian tubuh mana dari ikan gabus itu pil itu dibuat. Nah, begitu, Bu. Jawabannya begitu. Baik, Dok. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya, sore dokter. Ya, sore. Saya Silakan. Leni saya mau bertanya nih dok. Tadi kan dari Ya, awal ada penjelasan dokter. Semuanya yang tidak normal ini normal itu belum tentu sakit gitu loh dok. ya. Saya kurang jelas itu dok. Maksudnya gimana ya dok? Jadi sesuatu yang tidak normal itu belum tentu sakit. Sementara kan yang Oke. kita tahu contoh. Ya oke dokter. Ya, ya, Terima oke. Saya kasih. sudah dapat, maksudnya sudah dapat. Sesuatu yang tidak normal itu belum tentu sakit. Nah, contoh simpel adalah itu tadi, tinggi badan, Bu. Tinggi badan manusia dewasa di Indonesia. Nah, itu kan ada normalnya berapa? Itu pasti ada, Bu. Dan 95% itu hanya menyentuh 95% dari total populasi, Bu. Ada pasti 5% populasi itu yang di luar angka tersebut. Entah itu lebih pendek, entah itu lebih tinggi. Kalau itu lebih pendek, belum tentu juga itu bisa dikatakan sakit. Kan gitu, Bu. Dan kalau itu lebih tinggi, juga belum tentu itu karena penyakit. Jadi maksudnya adalah kata-kata normal itu memang belum tentu itu adalah sakit. Memang bisa jadi dalam arti kata dia tidak normal. Dalam berarti kata sakit. Itu bisa. Tetapi belum tentu. Hal itu adalah belum tentu. Contoh simpel lagi adalah tekanan darah, Bu. Tekanan darah itu punya batas hipertensi, yaitu di angka 130 sekarang. Tapi kalau Indonesia masih pakai 140/90. Bu. Saat dikatakan normal, normal itu dia berarti di bawah 120 dan 80. Itu normal, Bu. Oke, kalau dia lebih tinggi, itu namanya tidak normal. Itu adalah hipertensi, Bu. Tapi kalau dia di bawah, itu tidak ada sekarang kata-kata hipotensi. Itu tidak ada, Bu. Jadi diagnosa hipotensi itu tidak ada. Lalu ketika di atas, setinggi apa? Jadi harus setinggi 140 ke atas baru bisa kita bilang hipertensi.
Kalau antara 120, 140 itu masih pre-hipertensi. Saat pre-hipertensi itu penyebutannya itu tidak sakit, Bu. Karena kalau itu disebut sakit, itu banyak sekali orang yang sakit nantinya. Jadi prehipertensi itu penyebutannya adalah masih akan hipertensi. Jadi belum sakit, Bu. Jadi kadang-kadang normal itu, walaupun kita melebihi batasan normal, itu kita tidak bilang sakit, Bu. Itu contoh simpelnya seperti itu, Bu. Ya, oke, makasih dokter. Iya, sama-sama. Dok, Iya, Lilis mau tanya lagi boleh? boleh, silakan, Bu. Dok, jadi aku tuh ada pasien. Ya, Nah, terus dia itu sudah rutin seminggu sekali kontrol ke dokter jadi pasien ini habis KLL, Dok, kecelakaan hmm, lalu lintas. Nah, ya, terus dia juga sempat dioperasi. Memang terlihat dari foto yang si pasien itu kasih, dia ada inilah kayak kalau kata dokter spesialis ortopedinya, dia itu kayak tulang terus kayak namanya keserempet. Nah, terus tulangnya itu kayak keserempet gitu lah, Dok ya, terlihat. Terus udah berapa bulan selanjutnya akhirnya kontrol dah tuh ya, untuk penyembuhan lukanya. Nah, hmm, di kliniknya itu si pasiennya itu ngomong kalau misalnya pantangannya eh, makan telur, makan ikan apa ya? Apa lagi gitu pasien saya ngomong. Pokoknya makan ikan ada pantangannya deh, salah satunya telur. Aku ini dok mikirnya kok pantangannya telur, bukannya telur itu buat proses penyembuhannya itu cepet ya, tapi kok sama eh, si dokternya malah nggak boleh. Itu gimana ya dok? oke. Sebenarnya lebih ke arah kuningnya telur, Bu, yang nggak boleh itu. Jadi kuningnya telur itu mengandung lemak yang cukup tinggi, Bu. Kalau Anda banyak-banyak makan kuning telur, itu kandungan lemak dalam darah Anda itu menjadi tinggi. Kalau kandungan lemak dalam darah itu menjadi tinggi, itu peredaran darah atau aliran darah tubuh Anda itu menjadi lebih susah. Jadi darah itu akan menjadi lebih kental, Bu. Kalau darahnya menjadi lebih kental, maka proses penyembuhannya itu akan menjadi lebih lama. Konsepnya di situ, Bu. Jadi sebenarnya konsepnya di situ. Bukan telurnya, Bu, tapi kuning dari telur. Itu yang lebih apa ya? Ya itu tadi, banyak mengandung lemak, tinggi lemaknya, Bu. Kalau putih dari telur itu bagus, Bu, memang. Proteinnya telur itu bagus. Mungkin yang ditakutkan dari dokternya adalah kalau dokternya ngomong tidak ada pantangan, maka dia akan apa? Banyak mengkonsumsi telur, Bu. Karena kalau yang kasus-kasus ortoped atau kasus-kasus di dalam tulang itu adalah kasus-kasus yang memang membutuhkan banyak peredaran darah, terutama di apa namanya vaskular-vaskular yang kecil, Bu. Dan vaskular yang kecil itu sangat mudah terpengaruh dari tingkat kekentalan dari darah, Bu. Karena di tulang itu vaskularnya tidak besar-besar, Bu, tapi kecil-kecil. Karena itu dokter ortoped itu rata-rata memang yaitu menyarankan kuning telur itu jangan dimakan. Kalau waktu penyembuhan kasus ortoped ya. Begitu, Bu, ceritanya. Iya dok, makasih atas ceritanya dokter. Ya, sama-sama. Jadi Makasih mudah-mudahan dok. Selamat ya sore. mudah-mudahan jelas dengan cerita Iya itu. dok. Iya.
Jadi kemungkinan bukan telurnya Bu yang dilarang, tetapi kuningnya. Memang itu cukup tinggi, apa namanya, lemaknya. Oke? Sudah nggak ada yang bertanya nih? Cukup, Dok. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, karena berhubung juga sudah jam segini, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, bagus-bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan minggu depan lebih banyak lagi yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.